Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Lanjutan kemarin ya. Halaman berapa? 70. Milik yang lama 70. Kamu 74. Wa masalul jahili al-muqassiri fi talabil ilmil wajibi alaihi kamasali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a falam yandur fi dhalikal kitabi walam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan bab kemarin ialah contoh-contoh atau perumpamaan orang yang bodoh, nggak ngerti agama, tapi tidak mau belajar tentang kewajiban-kewajibannya sendiri. Atau perumpamaan orang yang alim, ngerti agama, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dicontohkan oleh Habibana Abdullah bin Alwi al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang bodoh, yang teledor, tidak mau belajar ilmu, padahal ilmunya itu wajib. Itu seperti seorang budak yang mendapat kiriman surat dari tuannya. Surat yang berharga tersebut berisi ya'muruhu fi bi asya'a wa yanhahu fi an asya'. Isinya surat tersebut ada perintah-perintah yang harus dikerjakan, ada larangan-larangan yang tentunya harus ditinggalkan. Akan tetapi falam yandur fi dzalikal kitab walam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala dzalik litamakkunihi minhu. Padahal kitab itu sudah diberikannya tapi tidak dibaca. Tidak tahu apa isinya. Dibuka tidak. Padahal dia semestinya ada waktu, kesempatan untuk membaca, untuk membuka. Maka orang yang bodoh, yang teledor seperti itu gambarnya. Wa masalul alimi alladzi lam ya'mal bi ilmi. Adapun perumpamaan orang alim akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kama saliman nazara fi kitab sayyidihi wa alima ma fihi walam yamtasil li syai'in min awamirih walam yajtanib syai'an min nawahih alladzi nassa 'alaiha fi kitabih. Perumpamaan orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu perumpamaannya seorang budak yang dapat surat, kiriman surat dari juragannya atau dari tuannya. Kitabnya itu memang dibaca, dilihat, tahu isinya luar dalam, dari awal sampai akhir dibaca. Tapi
Walam yamtasil li syai'in min awamirih. Ada perintah-perintah tidak digagas. Ada larangan-larangan tetap ditabrak. Fandur rahimakallah, maka lihatlah, pikirlah, wahai saudara-saudaraku, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Hal taro taksiran asna'a min taksiri hadzainil abdaini fi haqqi sayyidihima. Adakah keteledoran yang paling berat kelasnya daripada keteledoran dua manusia ini? Dapat kiriman surat berharga, yang satu suratnya tadi tidak dibuka, tidak dibaca. Kalau yang satu dibuka, dibaca, isinya sampai khatam, tapi tidak dikerjakan perintahnya. Larangannya juga masih ditabrak. Maka ini orang dua ini bagi tuannya manusia yang paling teledor, yang paling sembrono, yang paling kurang ajar di sisi tuannya. Wa hal taqumu laha inda hujjatun au uzrun. Maka alasan apapun, punya bukti apapun tidak mungkin bisa diterima oleh seorang juragan atau seorang tuan. Wa hal ahadun ahaqqu bil iqabi wan nakali minhuma. Tidak seseorang pun yang berhak mendapat hukuman yang seberat-beratnya daripada dua manusia ini. Karena apa? Li jara'atihima wa qillati ta'zimihima li sayyidihima. Karena sudah terlalu berani, tidak mau mengagungkan bahwa ini surat kiriman dari seorang tuan, seorang raja, tapi tidak diabaikan. Maka fakhzar an takun ahadar rajulaini al-mas'umain. Jangan sampai kamu menjadi salah satu dari dua manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahil alladzi la yata'allam abil alim alladzi la ya'mal fatahlik, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Jangan sampai kau menjadi manusia itu bodoh, tidak mau belajar, atau sudah pernah belajar tapi tidak mengamalkan. Pasti kau akan celaka, pasti kau akan hancur. Wa takhsar ad-dunya wal akhirah, dan kamu pasti menjadi orang yang rugi nanti di dunia maupun di akhirat. Jadi kerugianmu itu dua, di dunia juga rugi, di akhirat juga rugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi kalau ada orang rugi dunia dan akhirat, ini betul-betul rugi yang nyata. Ya, kalau rugi akhirat tak, lumayan. Kalau rugi urusan dunianya saja lumayan. Tapi dua-duanya rugi, di dunia ya rugi, di akhirat juga rugi. Na'udzubillah. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ittisa'u fil ulumi ad-diniyati an-nafi'ati wal istiksaru minha wa ziyadatu ala qadril hajati fadzalika min a'zamil wasaili ilallah. Adapun orang-orang yang memperluas tentang ilmu-ilmu agama yang tentunya akan membawa manfaat yang besar baik buat dirinya sendiri atau buat orang lain. Wal istiksaru minha, bahkan memperbanyak ilmu pengetahuan, waziyadatu ala qadril hajah, bahkan di samping kewajiban-kewajiban yang ia butuhkan, bahkan sunnah-sunnah yang ia amalkan, semua berlandaskan hukum agama, sehingga ilmunya luas, ilmunya
ittisa, ilmunya kesir, ilmunya tazayat, terus bertambah. Bagaimana kalau orang punya ilmu pengetahuan seperti itu? Fadzalika min a'dhamil wasail ilallah. Itu adalah wasilah pelantara yang paling cepat, yang paling agung, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul fadail indallah, dan juga termasuk fadilah, fadail yang paling utama. Walakin ma'al ikhlasi liwajhillah fi talabil ilmi, tentunya dalam ittisa fil ulum, istiksar minal ulum, az-ziyadah ala qadril hajah, itu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'amu talabatin nafsi bil amali bima ta'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi yaitu satu dengan ikhlas, dua sungguh-sungguh menuntut nafsunya ini benar-benar bisa mengamalkan dengan segala yang ia dapatkan. Wa ta'limihi li ibadillahi muridan bidzalika kullihi wajhallahi wad darul akhirah. Jadi kalau orang ilmunya luas sampai segala ilmu urusan agama ini faham, ilmu tafsir ngerti, ilmu hadis ngerti, ilmu balaghah ngerti, ilmu faraid ngerti, ilmu nahwu sharaf ngerti, ya, ilmunya luas, setiap di mana tempat selalu dibutuhkan menjadi rujukan, menjadi pertanyaan, menjadi tempatnya orang-orang musyawarah, bahsul masail. Di situ bisa memecahkan masalah agama, masalah solusi-solusi. Karena apa? Orang-orang kalau sudah fuqaha, kalau sudah faqih, kalau sudah ahli, itu semuanya ilmunya keluar, semuanya keluar nur cahaya dari dadanya. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, watilkal martabah hiyallati tali martabatan nubuwah. Derajat yang orang semacam ini atau urutan yang ketiga ini tadi adalah martabat, kedudukan, derajat yang tertinggi yang berdampingan dengan derajat nubuwah. Ya. Jadi di bawah kenabian ada ilmu ulama. Wa jami'u maratibil mu'minin unzila minha, dan semua derajat-derajatnya kaum mukminin ini bersumber dari ilmu ulama setelah martabatun nubuwah. Fa innal ulama al-amilina humul wasitatu baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Karena apa? Sesungguhnya para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah wasilah pertama, wasitoh pertama, pintu pertama yang mengenalkan atau yang menyambungkan antara Rasulullah dan antara semua kaum muslimin di dunia ini. Ilmu ulama adalah wasilah pertama yang menyambungkan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan antara kaum muslimin dimanapun saja berada. Ya, mulanya doanya Habib Ali itu kalau habis ngaji itu, faktubni min auliyak
wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Ya Allah, catat kami sebagai wali-walimu. Catat kami ya Allah seorang yang memperoleh hidayah petunjuk darimu, dan saya bisa mengikuti jalannya para wali-wali atau jalannya para kaum sholihin atau jalannya para ulama'il amilin. Waqad qala Allah Ta'ala fi fadli ahli ilmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengagungkan, menonjolkan derajatnya orang-orang yang ahli ilmu. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahida wus nyakseni Allahu Gusti Allah annahu ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illa huwa kejaba Gusti Allah. Bon. Sing nyakseni sing nomor loro wal malaikatu lan para malaikat. Sing nomor telu wa ulul ilmi lan wong-wong kang duweni ilmu. Jadi yang benar-benar menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia Allah. Yang pertama Allah sendiri. Yang kedua malaikat. Yang ketiga ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu. Fandur kaifa qaranahum ma'a malaikatihi fi syahada ala tauhidih. Coba pikir, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Bagaimana sampai Allah menyandingkan antara malaikat dengan manusia yang betul-betul mengucapkan kalimat syahadat. Pertama malaikat, yang kedua adalah manusia, ialah ulul ilmi. Manusia bukan sembarang manusia, padahal malaikat itu bukan manusia, namanya malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wala nauma lahum. Kalau malaikat ini iman pada Allah, percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maklum malaikat. Mereka tidak punya nafsu, tidak punya keinginan macam-macam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi yang manusia ini, yang kegolong ulul ilmi, sama dijajarkan oleh Allah dengan para malaikat. Masya Allah. Nah. Wa qiyamihi bil qisti wa huwal adlu. Sampai ayat berikutnya qaiman bil qisti. Nah. Jadi yang bisa adil, yang bisa manut perintah Allah, yang mengikuti janji Allah, yang betul-betul diakui oleh Allah, satu malaikat, dua ulul ilmi. Lainnya rakanggu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu? Bagaimana lanjutannya? Ai la yastawun, ya ora padha. Wong bodoh karo wong pinter, orang berilmu dan orang yang tidak berilmu mesti beda. Mesti beda. Ya. Sini. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun.
katakan Muhammad, apakah sama orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu? Diteruskan oleh tafsirnya, la yastawun, ya tentu tidak sama. Beda jauh. La fid dunya wala fil akhirah. Baik tingkatannya, derajatnya di dunia ataupun derajatnya nanti di akhirat, beda. Ya. Ya, semoga kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul dibuat tampil beda. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lam bidarajatin katsiratin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan untuk orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Derajatnya beda, bidarajatin katsiratin, dengan derajat-derajat yang sangat jauh berbeda. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa' Allah. Itu sebelumnya ada kata-kata wa idza qilan suzufan suzu yarfa, itu aslinya itu. Jadi mati itu. Akhirnya karena dia mati li anna sakin idza hurrika bil kasri. Karena kalimat kalau sukun itu kalau terpaksa harus diharokati, harus harokatnya itu pakai kasroh. Seperti lam yakunil ladzina kafaru, aslinya lam yakun. Tapi karena baca diteruskan, bacanya lam yakunil. Nah, sama dengan ini. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian. Yang kedua, walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang telah diberikan ilmu, darajat, dengan derajat-derajat yang banyak. Masya Allah. Ya. Selanjutnya, waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilma. Al hadis. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama niku jamaknya alimun, warosatun niku jamaknya warisun, al anbiya jamaknya nabi, ya, nabiyun ambiya. Jadi nek ngerti, jadi kalimat itu mubtada, khobar, naat, man'ud. Itu kalau nanti biasanya bahasa Arab itu kalau mufrad. Kalau tasniyah. Jamak. Jadi urut, enak, tengerannya gampang ya. Jadi kalau kau mau belajar unitan ini gampang sebenarnya. Pokoknya belajar harus ngeh. Terbiasa nyatet, diteliti ya. Ini jamak, ini mufrad, ini jamak, ini tasniyah, mufrad. Kalau diteliti terus, ini mubtada, ini khabar, lama-lama nanti terasa nikmat. Ngaji itu kalau bisa nikmat. Ya. Tapi kalau tidak bisa baca, apalagi tulisannya gondol, begitu lihat gondol, waduh, kok koyok tokolan ini, nah, ini alamat tidak peteng ya. Tapi kalau bisa baca kitab tuh jadi apa namanya, indah, masya Allah, tahu manfaatnya ilmu ya. Al ulama ya, alimun ulama, wali karimin wa bakhilin fu'ala. Jadi wazan fa'ilun alimun jamaknya ulama. Wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Kamilun menjadi kamalah warosah. Al anbiya
wa naba anhu af'ila fil mu'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Jadi anbiya niku jamake nabiyun. Jale kalimate ku mu'al berpenyakit ya. Nabiyun, anbiya, sakhiyun, askhiya, syakiyun, askiya. Nah, jadi diteliti-teliti itu gampang, bahasa Arab itu enak ya. Bon. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tetapi para nabi hanya mewariskan ilmu. Maka orang-orang yang bisa mendapat ilmu agama adalah manusia pertama yang mendapat warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah keunggulan. Apa keunggulannya orang dapat warisan berbentuk keturunan atau mendapat warisan sebuah ilmu? Bagus mana? Kalau dikatakan dua-duanya bagus, ya, jadi dapat warisan Rasulullah berupa ilmunya atau dapat warisan dari Rasulullah anak keturunannya atau turusan darahnya, bagaimana? Ya kalau diurut-urut pertama kali ya memang Rasulullah itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan uang ya. Tapi orang-orang yang menjadi anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang jelas-jelas kelihatan ya. Dapat warisan langsung dari darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi mereka, bagi para habaib ya, mereka mengatakan saya itu tidak jaga nih warisan, tapi saya diberi warisan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak membanggakan, itu akhlaknya para habaib. Ya. Bagi kita akhlaknya kiai atau akhlaknya orang Jawa, ya kita harus tetap mengagungkan habaib. Ya, walaupun kita dapat warisan ilmunya Rasulullah seperti apa, kalau mereka itu pendapat ilmu dan mendapat warisan langsung dari Rasulullah, bahkan darahnya juga. Ya. Jadi al-irsu bin nasab, ada al-irsu bil ilm. Ya. Jadi kalau habaib kalau sudah habaib yang sudah alimnya masya Allah luar biasa. Ya. Sepirang-pirang banyak tuh anak habaib, para habaib itu masih muda-muda. Kalau musim Ramadan, kalau terawih, banyak kiai-kiai nangis. Ya. Melihat anak-anak kecil yang keturunannya para habaib. Padahal di Masjid Riyadh ini mungkin Solo mungkin ya, atau Jawa Tengah mungkin terawih yang terpanjang. Satu malam terawihnya itu 20 rakaat. Kalau malam Jumat witirnya bukan 3, 11. Kalau malam Jumat itu masih ditambahi sholat tasbih, masih ditambahi sholat janazah li ammatil muslimin. Itu memakan waktu kurang lebih ya 2 jam sholatnya itu. Karena Al-Quran sholatnya 20 rakaat, kemudian Al-Quran dibaca 1 juz lebih 1 lembar ya. 1 juz 1 lembar. Jadi 1 juz lebih sedikit, karena 30 juz itu dibagi 29, jadi menjadi 1 juz lebih 1 lembar 1 harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melihat anak-anak habib yang masih kecil-kecil terawih biasa, ikut terawih dari mulai awal sholat sunnah sampai terawihnya 20 rakaat. Kalau malam Jumat itu ditambahi 11 rakaat witirnya saja. Jadi 20 sama 11
Berapa? 30 31. Isaknya 4. Berapa? 35. Terus kemudian qobliyah dan ba'diyahnya 4. Berapa? 39 ya. Itu nanti kalau 39 itu nanti setiap rakaat witir itu baca ayat kursi 7 kali. Baca ayat kursi 7 kali. Orang tua, orang siapapun yang pernah ikut terawih sekali di Masjid Riyadh mesti sambat, wah udah kuat, gegerku pedot, pindah ya. Tapi ketika melihat anak-anak kecil, anak-anaknya para habaib sholat biasa, ndak ngulek. Jadi mulai kecil sholat itu jadi nikmat, jadi kesenangan, jadi hiburan. Ya. Mulai Allah maj'al fi ta'atika farahi wa sururi. Kata Habib Ali itu doanya itu, ya Allah semoga ketaatan kepadamu ini menjadi hiburan saya, kesenangan saya sehari-hari. Jadi kesenangannya itu ibadah. Ya, aneh dah. Biasanya wong ibadah kan malas-malasan ya, sing ngantuk lah, sing males lah kan ngono. Nah, lihat krungu ibadah, krungu salat, krungu ngaji, itu pokoknya semangat. Jadi hiburan, jadi kesenangan. Nah, iki wis mulane lahire menungso tapi hakikate kuwi semi malah malaikat. Mulane kalau ada orang diberi ilmu oleh Allah sampai ibadahnya senang, ibadahnya semangat, itu berarti manusia yang mewarisi ilmunya Rasulullah, berarti manusia-manusia yang memang hampir bukan manusia ya. Maka orang-orang seperti itu boleh diiren, itu boleh. Hasud pada orang seperti itu boleh. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh seorang hidup di dunia ini, orang-orang hidup di dunia ini melakukan hasud, dengki, iri kepada siapapun, tidak boleh. Kecuali iri kepada dua manusia. Jadi manusia hasud, dengki, iri kepada sesama manusia tidak boleh sama sekali. Yang boleh dihasud itu hanya dua. Siapa? Rajulun atahu Allahu al-hikmah fa wa yaqdi biha wa yu'allimuha ana al-laili wan nahar. Yang pertama, orang yang diberi oleh Allah sebuah ilmu atau hikmah, kemudian dia melakukan, mengamalkan ilmunya itu, menyebarkannya, mengajarkannya setiap hari. Siang mengajari, malam mengajari, sore mengajari, ilmu-ilmu yang ia dapat disampaikan, diajarkan kepada orang lain, biar orang lain tertular. Mungkin bahasa kasarnya, kamu jadi seperti saya, nikmatilah ibadah pada Allah seperti saya. Nah, seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang digerojok oleh Allah punya harta banyak, akan tetapi siang malam hartanya hanya diinfakkan untuk perjuangan Islam. Hanya untuk dibelanjakan untuk keperluan orang-orang lain. Seakan-akan dirinya sendiri ini tidak pernah dipikir, seakan-akan. Jadi dua manusia nih yang bisa diireni. Dengki boleh, gitu. Iri aku lihat dia itu. Sama-sama makan nasi, kenapa saya nggak bisa? Jadi kalau kita lihat ada orang alim, hafal Quran, hafal kitab, ahli tirakat, gitu. Ceramah rasanya didengar enak, nyaman. Setiap menyampaikan wajahnya senyum. Sehari-hari seakan-akan tidak punya capek, tidak punya malas. Siapa kalau zaman sekarang ini? Saya tunjukkan seperti keluarga Habib Salim Jindan, gitu. Habib Novel Jindan, Ahmad Jindan. Orang lihat wajahnya, dok lihat itu seneng, nikmat, gitu. Kalau menyampaikan, masya Allah, gitu.
enak didengar, nyaman. Karena apa? Pancaran nurnya Nabi Muhammad SAW ini sungguh sangat terasa, sangat ada gitu. Dari mulutnya, dari senyumnya, dari pancaran matanya, dari pancaran hatinya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang ditunjukkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua manusia ini yang boleh diireni, ya, boleh dihasati. Jadi kita harus hasad itu boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maknal hasad hahuna al-ghibtah. Jadi maksudnya hasud ini bukan hasud apa namanya, hasud seperti umumnya hasud. Maksudnya itu ghibtah, itu rasa meri gitu. Maksudnya rasa meri, kepingin seperti dia. Bukan hasud tujuannya menjatuhkan, enggak gitu. Kalau hasud menjatuhkan lain lagi. Wah, ini orang ini belajarnya sama saya bareng, mentang-mentang dia HP, bahwa sekarang terkenal, saya tidak terkenal sama sekali. Awas nanti. Ah, itu bukan hasud, bukan apa, ghibtah namanya, itu ngancam gitu. Tidak boleh, itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli ala adna rajulin min ashabi. Jadi apa namanya, Rasulullah pun bersabda, keutamaan orang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, ya. Jadi ada orang yang satu berilmu, gitu, ibadah. Ada orang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kafadli ala adna rajulin min ashabi, seperti keutamaan saya dibanding dengan seorang lelaki yang paling rendah dari sahabat saya. Nah, jadi maksudnya apa? Ya jauh sekali, ya. Seperti keutamaan Rasulullah dengan para sahabat yang paling rendah sendiri. Wa fi riwayatin ukhra kafadlil qamar lailatal badr. Ya. Jadi bulan setiap hari keluar, tapi dibanding ketika datang bulan purnama, jadi seperti bulan biasa dengan bulan purnama. Fa idza kana fadlul alimi 'alal abidi bi hadhil masabah ma'annal abid la yakhlu an ilmin bi ibadati walau la dzalika lam yusamma abidan fa kaifa yakunu fadlul alim 'alal jahil. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika keutamaan seorang alim begitu sangat tinggi, luar biasa, mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah dengan pahala-pahala yang begitu besar, padahal abid itu sendiri sampai dikatakan oleh Allah, orang biasa dikatakan abid, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang alim ini derajatnya, tingginya luar biasa.